Rekan-rekan guru pencinta Excel yang berbahagia, selamat berjumpa kembali pada tutorial membuat tab ribbon sendiri pada Microsoft Excel menggunakan Custom UI Editor for Microsoft Office bagian kedua. Materi kita kali ini adalah yang pertama, membuat button atau tombol. Yang kedua, membuat separator atau pemisah antar button. Mari kita langsung ke tutorialnya. Bagi rekan-rekan yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya, serta videonya dibagikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Pada tutorial bagian pertama, kita telah membahas sedikit tentang materi yang akan kita bahas pada bagian ini. Saya juga telah membagikan skrip singkat yang dapat rekan-rekan pergunakan sebagai dasar di dalam membuat skrip yang lainnya. Silahkan rekan-rekan membuka aplikasi Custom UI Editornya dan membuka file latihan kita yang pertama. Saya telah membuka Custom UI Editor dan kita buka file latihan kita yang pertama yang kita buat pada pertemuan pertama, ada di desktop. Kita buka. Nah, inilah tampilan skripnya pada file kita yang pertama. Kita akan menambahkan sebuah tab baru. Jadi ini ada satu tab, Bapak Ibu, ini tab kecilnya, ini tab besarnya bukan, ini tab kecilnya. Kita sudah ada satu tab di sini sudah ditutup. Jadi kita akan membuat sebuah tab baru. Cara yang paling mudah dan paling efektif untuk membuat sebuah tab adalah dengan mengcopy dari tab yang sudah ada. Caranya seperti ini, kita copy dulu tab pembukanya di atas, kita copy, lalu kita pastekan di bawah tab yang penutup ini, Bapak Ibu. Nah, di sini kita, di sini kita sejajarkan, kita pastekan. Lalu karena tab itu di sini kita membuka sebuah tab, maka kita juga harus menutup tabnya seperti yang ini. Nah, tab yang ini bukan yang ada S. Kita copy juga yang ini, tapi kita letakkannya di bawah daripada tab yang kita paste tadi. Nah, seperti ini. Jadi tab dibuka lalu tab ditutup. Kemudian di dalam sebuah tab ada sebuah grup. Nah, jadi kita juga akan mengcopy grup ini. Nah, ini grup nih, nanti baru kita atur bagaimana membuat nama atau labelnya. Kita copy di bagian bawah grup, kita majukan sedikit supaya ada perbedaan tempatnya biar kita paham. Lalu grupnya juga kita tutup, ya, kita tutup juga grupnya dengan tulisan slash group. Seperti ini, tutup. Kemudian di dalam grup terdapat beberapa button, ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan coba membuat dua buah button. Kita coba dulu copy dari button yang ada ini sampai di sini. Nah, ini kita coba copy, Ctrl C. Nah, kita pastekan di dalam grup, pastekan di sini. Lalu kita bikin lagi satu. Misalnya kita pastekan lagi di sini satu, jadi dua kali kita pastekan. Nah, inilah rancangan awal daripada grup yang
tab yang baru yang kita buat dengan satu buah grup dengan 2 buah button. Nah, perlu rekan-rekan ketahui bahwa ini tab ini yang harus kita gantikan adalah label ID ini. ID-nya tidak boleh sama dengan ID yang di atas. Kalau kita validasi ini terlalu banyak kesalahan yang akan terjadi. Kita coba ya Bapak Ibu. Nah, kita klik gini. Nah, di sini bilang ID Ludim 8 sudah ada, berarti nanti kita harus ganti. Atau yang lainnya juga ada, grup 1 sudah ada, harus kita ganti. Kemudian button 1 juga sudah ada, kan kita ganti. Button 1 juga sudah ada. Nah, jadi ada 2 kali button satunya di sini, jadi ada 3 dengan yang di atas. Nah, kita akan ganti misalnya di sini Bapak Ibu, ID ini bebas. Mungkin kita akan menggantinya dengan kita ganti karena ini ID di tab ya, kita bikin seolah-olah ini tab baru misalnya ya, kita ganti namanya tab baru. Oke, tab baru. Dan label ini adalah yang nanti tab yang tampil di Microsoft Excel-nya itu. Labelnya misalnya kita kasih nama input nilai. Nah, ini. Lalu grup yang kedua ini Bapak Ibu, katakan kita kasih grup 1 sudah ada di atas, jadi tidak boleh ada double. Grup 1 untuk ID-nya kita kasihlah di sini grup 2. Nah, labelnya mungkin kita karena tadi input nilai. Nah, di sini kita kasih nama labelnya adalah input nilai siswa, nama grupnya ya Bapak Ibu. Input pakai huruf besar biar agak lebih jelas. Input nilai siswa. Oke, input nilai siswa. Kemudian button, ini button ID ini tadi udah ada button 1 juga di atas, kita ganti di sini jadi button 2. Kita membuat button ya dengan nama nilai harian misalnya. Kita kasih nama buttonnya nilai ulangan harian ya Bapak Ibu, harian. Itu button 1. Gambarnya di sini saya menggunakan gambar yang ada di di laptop. Kita coba ambil gambar yang misalnya yang ini, saya ambil yang copy yang ini. Nah, gambar ini boleh sama Bapak Ibu ya. Nah, tapi saya masukkan ke sini, kita gantikan. Nah, nanti pada bagian yang berikutnya kita akan menjelaskan cara memasukkan gambar yang kita punya sendiri maupun gambar yang bawaan Microsoft. Nah, on actionnya karena ini ulangan harian, kita nilai, kita kasih aja nilai. Nah, oke. Lalu button ID yang kedua Bapak Ibu kita bikin namanya button 3. Labelnya adalah sebenarnya terserah Bapak Ibu memberi nama label ini sesuai dengan aplikasi yang sedang kita buat. Karena ini nilai ulangan harian, mungkin kita bisa masukkan di sini adalah nilai PTS. Lalu gambarnya kita copy dari yang ini biar sama. Kita copy, kita ganti yang ada di sini. Kita ganti. Kemudian karena ini PTS, kita ganti actionnya dengan PTS. Kita validasi dulu ya Bapak Ibu. Kita validasi. Nah, ini sepertinya sudah benar. Nah, sebelum kita menyimpannya, kita coba buka dulu Microsoft Excel contoh yang kita buat pada pertemuan pertama. Itu ada, saya simpannya di desktop Pak Ibu ya, di desktop. Dan ini dia latihan custom UI editor.
Kita coba buka dulu, kita lihat tampilannya Bapak Ibu. Di sini memang masih baru ada satu tab ya, tab peserta didik dengan ribbon menu utama dan biodata. Nah, sekarang kita tutup, kita simpan pekerjaan kita hari ini, kita simpan. Ini kita simpan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita coba buka kembali. Ini apakah sudah ada penambahan ribbon di tab baru. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melihat bahwa tadi hanya satu tab, sekarang sudah ada dua tab, yaitu tab input nilai. Ini tadi yang kita sudah buat nih tab ID baru nih, input nilai. Maka tabnya ada di sini. Nah, dalam tab input nilai ini ada grup yang kita sebut nama input nilai siswa. Ini Bapak Ibu ya, input nilai siswa, ini grupnya. Nah, ada tertulis di sini di bagian bawah. Nah, ini tab input nilai ini ada dua ribbonnya, yaitu nilai ulangan harian, ya ini nilai PTS, dan ini nilai PTS yang keduanya. Nah, jadi ada dua tab sekarang Bapak Ibu peserta didik. Ini tabnya, nah, ini ribbonnya, dan input nilai ini ada dua. Ini ada dua ribbon. Namun Bapak Ibu, pada ribbon yang sudah kita buat ini dia masih menggabung, belum terpisah. Jadi pada materi kita yang kedua pada hari ini Bapak Ibu, materi kita yang kedua hari ini adalah membuat separator atau pemisah. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita lanjutkan ke custom UI editornya. Untuk membuat separator, karena kita memisahkan antara button yang satu dengan button yang kedua pada tab yang baru ini. Kalau tab yang kemarin tidak dipisahkan Bapak Ibu, karena dia beda grup. Nah, ini kita buat grup satu ini, satu grup ini kita pisahkan button yang satu dengan button yang dua. Berarti separatornya kita akan simpan di antaranya Bapak Ibu. Kita enter di sini di antara button ini. Maka kita ketikkan di sini ya Bapak Ibu, separator. Nah, lalu kita kasih kata ID sama dengan kasih tanda petik gini. Nah, silakan Bapak Ibu, namanya juga boleh bebas, artinya misalnya kita kasih nama batas. Nah, lalu kita tutup, baru kita tutup dengan slash, baru kita tutup seperti ini. Nah, coba kita validasi dulu ya Bapak Ibu. Kalau dia benar berarti dia nanti sudah bisa berfungsi. Nah, ini sudah benar. Nah, coba kita lihat. Kita tutup dulu Excelnya ini tadi ya Bapak Ibu. Ini kan belum ada separatornya, belum ada garis di sini. Mudah-mudahan nanti kalau kita ini mereka sudah ada, ini belum ada. Nah, coba kita nanti lihat apakah dengan kita membuatnya nanti sudah ada. Kita tutup dulu untuk menyimpannya. Kita menyimpannya Bapak Ibu ya, kita menyimpan pekerjaan kita hari ini. Kita coba buka kembali hasil kerjaan kita yang kita simpan di desktop ini dia. Kita coba buka, kita coba lihat Bapak Ibu, kita lihat di tab input nilai. Nah, sekarang sudah ada separator pemisah nih di antara dua button ini. Nah, demikianlah Bapak Ibu, sangat sederhana dan sangat gampang sebenarnya membuat ribbon atau custom pada Microsoft Office Excel untuk kita sendiri. Jika ada komentar atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di dalam kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon di subscribe dan videonya juga dibagikan kepada rekan-rekan yang lain, dan jangan lupa juga mengaktifkan tombol loncengnya supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi dari bagian materi kita yang selanjutnya. Terima kasih.